Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua untuk selalu memainkan nyanyian kemenangan dalam hidup kami, sebab Engkaulah yang menuntun hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 September tahun 2023, dengan judul Menyanyikan Nyanyian Kemenangan. Ayat temanya terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 20 dan 21. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dari bahaya yang paling mengerikan, suatu malam telah membawa pembebasan sepenuhnya. Kerumunan besar dan tak berdaya itu, para budak yang tidak terbiasa berperang, wanita, anak-anak dan ternak dengan lautan di depan mereka, dan pasukan Mesir yang perkasa mendesak di belakang, telah melihat jalan mereka terbuka melalui air, dan musuh mereka kewalahan pada saat kemenangan yang diharapkan. Yehova saja yang telah memberikan mereka kelepasan, dan kepadanya
hati mereka diserahkan dalam rasa syukur dan iman. Emosi mereka terungkap dalam lagu-lagu pujian. Roh Allah bersemayam di atas Musa, dan ia memimpin orang-orang dalam lagu syukur kemenangan, yang paling awal dan salah satu yang paling luhur yang dikenal manusia. Seperti suara dari kedalaman laut, nyanyian yang mulia itu naik dari pasukan Israel yang besar itu. Nyanyian itu dinyanyikan oleh para wanita Israel. Miriam, saudara perempuan Musa, memimpin jalan saat mereka pergi dengan rebana dan tarian. Jauh di atas gurun dan lautan, terdengar paduan suara yang menggembirakan, dan gunung-gunung menggemakan kembali kata-kata pujian mereka. Bernyanyilah bagi Yehova, sebab Dia telah menang dengan gemilang. Lagu itu bukan milik orang Yahudi saja. Itu menunjuk ke depan pada penghancuran semua musuh kebenaran dan kemenangan terakhir Israel milik Allah. Dikutip dari buku Patriarchs and Prophets halaman 288 dan 289. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Israel baru saja bebas dari Mesir. Di hadapan mereka ada Laut Merah, dan di belakang mereka Firaun beserta tentaranya semakin mendekat untuk menangkap mereka. Israel terjebak. Lalu mereka berkata kepada Musa dalam Keluaran 14 ayat 11 yang berbunyi, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Melihat kondisi ini, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 8 Oktober tahun 1903 paragraf 4. Musa sangat sedih karena umatnya kurang menunjukkan iman kepada Allah, meskipun mereka telah berulang kali menyaksikan perwujudan kuasanya demi kepentingan mereka. Oleh karenanya, Musa berkata dalam Keluaran 14 ayat 13-14 yang berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudaraku dalam Tuhan, tentang situasi tersebut Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald tanggal 8 Oktober tahun 1903 paragraf 5. Bukanlah hal yang mudah untuk menahan bangsa Israel menunggu di hadapan Tuhan. Karena kurangnya disiplin dan pengendalian diri, mereka menjadi kasar dan tidak masuk akal. Mereka berharap segera jatuh ke tangan para penindasnya, dan raungan serta ratapan mereka terdengar nyaring dan dalam. Dan apa yang terjadi kemudian? The Review and Herald tanggal 8 Oktober tahun 1903 lanjutkan dalam paragraf 6 yang berkata, namun kini ketika pasukan Mesir mendekati mereka dengan harapan menjadikan mereka mangsa empuk, tiang awan itu naik menjulang dengan anggun melewati orang Israel dan turun di antara mereka dan pasukan Firaun. Dinding kegelapan menjadi pemisah antara orang yang dikejar dan pengejarnya. Orang-orang Mesir tidak dapat lagi melihat perkemahan orang-orang Ibrani dan terpaksa berhenti. Namun, ketika kegelapan malam semakin pekat, dinding awan menjadi cahaya terang bagi orang-orang Ibrani, membanjiri seluruh perkemahan dengan terang siang hari. Saat malam tiba, daerah pasukan Mesir ditutupi kegelapan, tetapi daerah perkemahan orang Israel terang benderang. Kenapa? Karena malam itu mereka harus maju meski di hadapan mereka ada Laut Merah.
Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Dan benar, The Review and Herald tanggal 8 Oktober tahun 1903 paragraf 6 berkata, "Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, air pun terbelah, dan Israel turun ke tengah laut di atas tanah yang kering, sedangkan air berdiri seperti tembok di kedua sisinya. Majulah adalah kata yang diberikan oleh Musa, dan hal itu digaungkan oleh para kapten dari berbagai divisi. Dalam penurutan, pasukan Israel melangkah ke jalan yang dipersiapkan dengan sangat aneh dan menakjubkan bagi mereka. Cahaya dari tiang api menyinari ombak yang tertutup busa dan menerangi jalan yang terpotong seperti parit besar di perairan laut. Jalan keselamatan terbuka bagi Israel, dan Israel akhirnya tiba di seberang dan selamat. Dan tidak hanya itu, Firaun dan pasukannya dibiarkan mengejar. Tetapi saat tiba di tengah-tengah laut, Musa lalu mengulurkan tongkatnya ke atas laut, dan berbaliklah air laut ke tempatnya, menutupi seluruh pasukan Firaun, sehingga semuanya tenggelam. Tidak ada yang selamat. Melihat hal itu, takutlah Israel kepada Tuhan dalam huruf besar, lalu bernyanyi yang dipimpin oleh Miriam. Kepada siapakah Israel bernyanyi? Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 271 paragraf 3. Jauh di atas gurun dan lautan terdengar paduan suara yang menggembirakan, dan gunung-gunung menggemakan kembali kata-kata pujian mereka. Bernyanyilah bagi Yehova, sebab Dia telah menang dengan gemilang. Roh Nubuat dengan jelas menuliskan bahwa Israel bernyanyi bagi Yehova. Dialah Tuhan dalam huruf besar, Dialah Allah Bapa. Lalu, bagaimana Allah Bapa memimpin Israel? Melalui anaknya. From Eternity Past, halaman 216, paragraf 1, berkata, Kristus dalam tiang awan dan tiang api adalah pemimpin mereka. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, nyanyikanlah lagu kemenangan kepada Allah Bapa dan anaknya yang telah memimpin kita dan masih pimpin kita hingga tiba di negeri perjanjian. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa bersama Engkau ya Bapa, kami menang, dan Engkau sediakan kemenangan itu melalui anak-Mu, hingga kami dapat tiba nanti di negeri perjanjian. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, Engkau hadir dalam hati kami, dan oleh karena kehadiran-Mu serta anak-Mu, kami semua menjadi pemenang-pemenang dalam dunia ini, dan boleh tiba nanti di surga saat Yesus datang kedua kali. Dan ini bukan hanya untuk kami, namun kami kabarkan juga bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.